Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya yang keren. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap ceria. Kita bertemu kembali dalam pembahasan matematika untuk kelas 3, tema 1, subtema 2, perkalian sebagai bentuk penjumlahan berulang. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu supaya mendapatkan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Silakan, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai perkalian sebagai bentuk penjumlahan berulang. Anak-anakku di kelas 2 sudah pernah mempelajari perkalian ya. Ya, mari kita lanjutkan lagi. Semoga pembahasan ini akan berjalan dengan lancar ya. Coba perhatikan ya, perhatikan ini ada piring ya, ada piring, kemudian kita bukuri isi ini ikan ya, kita isi dengan ikan goreng. Anak-anakku suka ikan goreng ya, alhamdulillah, makanan bergizi ya. Ikan gorengnya bukuri isi, setiap piring isinya sama ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setiap piring bukur isi dengan 5. Piring pertama 5, kedua 5, ketiga 5 ya. 5 ditambah 5 ditambah 5. Nah, ini bisa kita rubah kalimatnya menjadi bentuk perkalian ya. Ingat, perkalian sebagai bentuk penjumlahan berulang. Berapa kali anak-anakku mengulang angka 5-nya? Angka 5-nya kita ulang sebanyak 3 kali. Jadi bentuknya 3 kali 5. Mudah kan? Ya, 3 kali 5. Berapa hasilnya? Tinggal anak-anakku jumlahkan. 5 tambah 5, 10 tambah 5, 15 ya. Hasilnya adalah 15. Kemudian contoh berikutnya. Contoh berikutnya masih piring. Yang mudah Bu Guru membuatnya ya. Masih piring. Nah, sekarang piringnya ada 5. Kita isi juga dengan ikan goreng. Hari ini menunya ikan goreng ya. Kita isi dengan ikan goreng. Isinya sama supaya bisa kita buat penjumlahan berulang dan kita buat menjadi perkalian gitu ya. Ini isinya masing-masing adalah 3 ikan ya. 3 ikan. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ya. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Ada berapa kali kita mengulang angka 3-nya? Ada 5 kali. Piringnya ada 5 ya. Ada 5 kali. Nah, 5 kali yang diulang angka 3. 5 kali 3. Bedakan antara 3 kali 5 dan 5 kali 3 ya. Bisa membedakan? 3 kali 5 itu piringnya 3, isinya masing-masing 5. 5 tambah 5 tambah 5. Sedangkan 5 kali 3 piringnya 5, isinya 3. Walaupun jumlahnya 3 tambah 3 6, tambah 3 9, tambah 3 12, tambah 3 15. Hasilnya sama antara 3 kali 5 dengan 5 kali 3. Maka perkalian mempunyai sifat pertukaran ya. Pertukaran. 3 dikali 5 sama dengan 5 dikali 3. Tidak merubah hasil. Itu sifat pertukaran. Pertukaran. Nah, ada perkalian.
Jelas untuk memahami ini. Kemudian jika ada begini, 15 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 15. Bagaimana bentuk perkaliannya? Nah, diingat. Berapa kali kita mengulang angka 15? 1, 2, 3, 4. 4 kali 15. Kemudian 25 tambah 25 tambah 25 tambah 25 tambah 25. Bentuk perkaliannya 1, 2, 3, 4, 5. Kita ulang sebanyak 5 kali angka 25, bilangan 25. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan dengan yang berikutnya, yaitu menyelesaikan soal perkalian. Menyelesaikan soal perkalian ya. Umpamanya ini ada kantong. Nah, ini ada kantong besar. Nah, ada kantong besar, masing-masing kantong berisi 120 telur. Nah, 120 telur. Ibu berbelanja telur, isinya 120. Nah, ini bagaimana bentuk perkaliannya? Bentuk menjawabnya kita jadikan perkalian dulu. 1, 2, 3. 3 dikali 120. Nah, kalau bentuk penjumlahannya menjadi 120 tambah 120 ditambah 120. Gitu ya. Nah, kemudian kita bahas yang berikut, yaitu dengan cara bersusun panjang. Nah, bersusun 120 adalah 100 ditambah 20 ditambah satuannya 0. Masing-masing kita kalikan 4. Kalikan 3, maaf ya, kalikan 3. 3 dikali 100 sama dengan 300. 3 dikali 20, 60. 3 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian dijumlah 0, 6, 3. 360. Itu untuk bilangan yang besar. Mudahnya kita menggunakan cara bersusun ya. Diuraikan bilangannya. Kemudian ada pula cara bersusun berikutnya. Bersusun ya, perkalian bersusun. Namanya ada 4 kali 235. Nah, 4 kali 325 kita buat menjadi bentuk bersusun ya, bentuk bersusun. 235 dikali 4. Nah, gini. Nah, bersusunnya panjang. Masing-masing dikalikan dengan 4. Bersusunnya panjang mulai dari satuannya. 5 dikali 4 berapa? 20. Tulis ini 20. Langkah kedua 3 dikali 4. Tapi 3-nya 30-an. Jadi 30 dikali 4 berapa? 120. Yang ketiga yaitu 200-an. Jadi 200 dikali 4 berapa? 800. Di belakang sini paling bawah kita jumlahkan. 0, 2 tambah 2, 4, 1 tambah 8, 9. Ini bersusunnya panjang. Ini ya. Kemudian ada bersusun pendek. 235 dikali 4. Ini Bu Guru bersusun pendek ya. Bersusun pendek. Sama kita masing-masing bilangan dikalikan dengan 4. Ya. Masing-masing bilangan dikali dengan 4 dimulai dari satuan. Dimulai dari satuan. 5 dikali 4. 5 dikali 4 adalah berapa? 20. Ya, 5 dikali 4 adalah 20.
Nah, ditulis 0, disimpan 2. Boleh nyimpan di sini. Nah, 2 ya. Atau ditulis simpan sini 2 boleh di luar. Kemudian yang kedua adalah 3. Karena ini pendek tidak 30, tapi 3. 3 dikali 4. Berapa 3 dikali 4? 12. 12 ingat punya simpanan 2 ya. 12-nya punya simpanan 2 ya. Ini tambah 12. Jadi berapa? 14 ya. 14 ditulisnya 4 di bawah puluhan ya, lurus ini ditulisnya 4, disimpannya 1 boleh di sini. Nah, atau di sini di luar boleh. Nah, itu ya. Kemudian yang terakhir yaitu 2 dikali 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. 8 tadi punya simpanan 1. Nah, 8 ditambah 1 simpanannya ya. 1 ditambah 8. Jadi lurus sini 100-an. 940. 5 dikali 4 20. Ditulis 0, disimpan 2. Kemudian 3 dikali 4 12. Nah, 3 dikali 4 12 punya simpanan 2, jadi 14 ditulis 4, disimpan 1. Terakhir 2 dikali 4 8, punya simpanan 1 9. Jadi 235 dikali 4 adalah 940. Itu cara yang bersusun pendek. Itu ya. Cara yang bersusun pendek. Sekarang kita ambil contoh berikutnya yaitu 327 dikali 5. Nah, dikali 5. Untuk bentuk panjang ya, bentuk panjang 7 dikali 5 sama dengan 35. Tulis ini. Nah, 3-nya lurus puluhan. Kemudian 2 puluhan, 20 dikali 5. Berapa? 2 kali 5 10, 0 1, 100 bawahnya. Nah, kemudian yang terakhir 300-an, 300 dikali 5. 3 dikali 5, 15, 0-nya 2. Nah, ini ya, tulis ini 0, 0, 5, 1. Kita jumlahkan. 5 tambah 0 tambah 0, 5. 3 tambah 0 tambah 0, 3. 1 tambah 5, 6. 1635. Sekarang kalau bentuk pendek, nah, 327 dikali 5, bentuk pendek ya, bentuk pendek. Nah, dikali 5 ya, bentuk pendek. 7 dikali 5, 7 dikali 5 35. Ditulis 5, disimpan 3. Sini boleh, di sini boleh ya. Kemudian 2 dikali 5. 2 dikali 5 adalah 10. Simpanannya 3. Jadi 13. Ditulis 3, disimpan 1. Tinggal 3 dikali 5, 15. Simpanannya 1. 15 tambah 3 dikali 5 sama dengan 15. Simpanannya 1, jadi 16. Nah, ini 16, 6, 1. 1635 ya. 1635 itu kalau bilangannya besar ya, menggunakan bersusun. Nah, bilangannya besar. 436 dikali dengan berapa? Dikali dengan 6. Nah, pendek ya. 6
6 dikali 6 36. Ditulis 6 lurus ya. 6 disimpan 3 atau sini boleh. Kemudian 3 dikali 6, hafal anak-anak? 3 kali 6 18. Tambah kesimpanan tadi ya. 3 ditambah 18 berapa? 21. 21 ditulis 1 lurus, ini puluhan, disimpannya 2. Atau di sini boleh. Terakhir 4 dikali 6. 4 dikali 6 sama dengan 24. 24 punya simpanan 2, jadi 26. Itu ya, jadi 26 untuk bentuk pendek. Sedangkan kalau bentuk panjangnya berarti ini ratusan ya. Bentuk panjangnya berarti dibuat ratusan. Bentuk panjang 436 dikali 6 berarti kalau bentuk panjangnya adalah 6 dikali 6. Kemudian 30 dikali 6. Kemudian 400 dikali 6. Itu bentuk panjangnya. Itu ya, dikali 6. 3 dikali 6 ya. 436 dikali 6 bentuk panjang ya. 6 dikali 6 36. Kemudian 3 dikali 6 30-an, 30 dikali 6, 3 kali 6 18, nolnya 1. 0 8, satunya maju di ratusan ya. Kemudian 4 dikali 6 400-an, 400 kali 6, 4 kali 6 24, nolnya 2. 0 0 4 2. Kita jumlahkan 6, 3 tambah 8 11, nyimpan 1, tambah 1 2, tambah 4 6 2, sama hasilnya. 2616. Bentuk pendek, bentuk panjang. Jelas untuk hari ini? Ya, silakan anak-anakku untuk belajar, mengulang, membuat soal sendiri, dibahas sendiri, nanti orang tua suruh mengoreksi. Semakin sering berlatih matematika, anak-anakku akan semakin lancar, semakin terampil dalam perkalian. Selamat belajar, selamat berkarya, selamat beraktivitas. Jaga kesehatan selalu. Semoga kita bisa bertemu kembali di dalam pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.